Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang masalah rukun iman ya. Rukun iman yang selanjutnya inggih menika menjelaskan tentang paman-pamane Kanjeng Nabi yang terakhir niku kemawon inggih menika Sayyidina Hamzah, Abbas, Sayyidina Abi Thalib, karena beliau-beliau orang-orang yang sudah berjuang dalam perjuangan Islam, membantu perjuangan ibun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bibiknya, yaitu bibik dari jalur Abbas dari Sayyidina Abdullah niku wonten cuma disebut setunggal mawon. Menawi pamane paman dari ibu dari Sayyidina Aminah tiga, dan bibiknya dari jalur Sayyidah Aminah juga setunggal ya. Terus yang terakhir ditutup tentang masalah ghazawat dan saroya. Ada beberapa perangan Kanjeng Nabi niki tumut perang ya. Mboten koyo kula kalih panjenengan yang menjadi orator niku teng wingking, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tumut perang. Dan yang perlu diketahui, perang ini adalah tujuan cara dakwah terakhir yang kadang apabila tidak dibutuhkan, buatan dibutuhkan. Makanya peperangan ini kan sebelumnya kadang ada hukum, kan teng ayat teng tafsir biasanya wahada qoblal amr bikital, kadang-kadang kata sekoten teng tafsir Jalalain itu Imam Syekh Muhammad bin Ahmad al-Mahalli ini dawuh ada qoblal amril bil qital atau ada qobla amril qital, sebelum diperintah perang. Artinya memang ada hukum-hukum yang sebelum peperangan itu disyariatkan oleh agama dan dinasakh, disalin dengan peperangan. Nah, peperangan ini dijauhkan oleh para ulama, ini bukan alternatif awal ya. Jadi geger itu, sebelum geger itu ada usaha-usaha perdamaian, usaha-usaha dakwah secara pelan-pelan itu ada. Cuma karena memang ya memang sudah ditentukan, sudah disyariatkan adanya dakwah untuk perang. Diterangkan tentang ini himayatid dakwah ilal Islam wa daf'il mu'aridina laha. Adanya peperangan itu untuk menjaga dakwah Islam dan menolak orang-orang yang menentang, yang melakukan penentangan dengan kekerasan. Jadi alternatif terakhir bukan khususnya kayak teng Indonesia ini kan buat mendamel perang. Bukan berarti terus peperangan itu tidak ada apa-apa langsung perang buatan. Dan itu pun ketika peperangan Kanjeng Nabi tumut disebutakan teng mriki peperangannya Kanjeng Nabi tumut perang itu 27 kali. 27 kali, yang 35 niku Kanjeng Nabi buatan perang. Itu pun semua dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik perang ataupun buatan perang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala buatan atas dasar inisiatif sendiri. Diterangkan dengar iki yang sudah sering kita dengar adalah perang Badar yang pertama, perang yang menentukan secara zahir, menentukan maju tidaknya, berkembang tidaknya Islam itu di ketika peperangan perang Badar yang para sahabat cuma jumlah 313 dan musuhnya 1000 lebih, dan itu niat perang, bawa peralatan perang. Kalau kita umat Islam perang Badar itu niatnya memang buatan niat perang, jadi tidak membawa peralatan perang secara lengkap. Termasuk tengeriki yang terpenting juga Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq, Ghazwatul Hudaybiyah, Ghazwatul Fatah, dan terakhir Ghazwatul Tabuk. Selanjutnya nggih menika yang perlu diyakini adalah wabil yaumil akhir, dan hari akhir nggih. Hari akhir, nopo akhir itu diterangkan tengah iki hari akhir dinamakan hari akhir inggih menika ada beberapa pendapat.
Yang pasti wajib kula kalih panjenengan antuk mina biwujudil yaumil akhir wa ma fihi. Wajib iman seiman-imannya, semantap-mantapnya bahwa nanti ada akhir-akhir hari yang mana dinamakan akhir-akhir dikatakan tadi. Nah, karena setelahnya tidak ada malam hari. La laita ba'dahu, la laila ba'dahu. Dinamakan hari akhir karena setelahnya tidak ada malam hari. Disebut juga tengah ini diterangkan huwa yaumul qiyamah, yaumuddin juga hari pembalasan, yaumul jaza, dikatakan juga yaumul hisab atau yaumul ba'as. Ulama mengatakan nama yaumil akhir itu dikatakan sampai ada 300 nama, termasuk tadi yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul qiyamah, yaumul akhir. Itu dikatakan sampai 300 nama, 300 namanya. Wasumyal yaumul akhir li'annahu akhirul ayyam fid dunya wala laila ba'dahu. Jadi dinamakan hari akhir, yaitu hari yang mana di dunia itu setelah hari akhir tidak ada malam sudah. Terus kemudian boten semerep kan. Pokoknya tidak ada malam di dunia ba'dahu, yaitu ba'da setelah yaumul kiamat niku. Wa awaluhu, dan awalnya yaumul akhir niku napa awalnya? Dikatakan dengar iki min waqtil maut, dari waktu kemati. Jadi memang diterangkan yaumul akhir niku kan yaumul kiamat ini enten wonten kalih nggih. Yaumul kiamat sugro, enten yaumul kiamat kubro. Yaumul kiamat sugro ya pecah niku. Makanya didengar iki awalnya yaumul akhir itu adalah min waqtil maut, yaitu waktu matinya manusia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia maka kiamatnya datang. Karena apa? Karena setelah dia meninggal, seseorang meninggal tidak ada yang kebiasaan di dunia itu sudah tidak ada. Megawe, sholat, ibadah dan lain sebagainya tidak ada. Yang ada adalah yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Maka dari itu awal dari mata yaumul qiyamah atau yaumul akhir adalah kematiannya seseorang. Wa alaihi famuddatul barzakh min yaumil qiyamah. Maka ada yang berpendapat ulama ketika ya orang itu meninggal dinamakan yaumul akhir, maka setatnya adalah alam barzakh. Barzakh min yaumil qiyamah, alam barzakh yaitu alam yang awal bagi dia untuk menemui hari kiamat. Alam barzakh pernah sudah dikatakan, alam barzakh ini apa? Yaitu manzilatun antara dunia sampai akhirat. Niku yaumul alam barzakh. Alam barzakh teng pundi? Alam sendiri. Buatan teng kuburan nggih, buatan teng kuburan niku kan kata. Kuburan niku nggih jasate. Tapi nanti alam barzakh niki alam sendiri untuk alam penantian tenggeriku enten siksa kubur, enten nikmat kubur. Ada yang mengatakan yaumul kiamat niku awalnya minal mahsyar, yaitu ketika orang-orang manusia kumpul di padang mahsyar. Kumpul semuanya tanpa pakaian, tanpa apa-apa, tanpa ada naungan, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam hadis ada 7 orang atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada waktu tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yaumil qiyamah wa yantahi bidukhuli ahli jannah al jannata wa ahli nar Allahumma ja'alna minhum wa an-nar. Dan terakhir yaumul kiamat niku setatnya ada yang mengatakan tadi enten kalih enten kalau secara individu secara individu personal perorangan itu yaumul kiamat diawali dengan kematiannya orang tersebut. Terus yang kedua mungkin bisa dikatakan secara bareng-bareng.
awalnya yaumul qiyamah itu ketika padang mahsyar. Berarti ketika yaum sudah ditrompet, sudah meninggal semua, terus dikumpulkan di padang mahsyar itu. Nah, terakhirnya yaitu ketika seseorang sampai yaumul mahsyar, terus terakhir teng yaumul akhir, yaumul teng akhirat. Nah, ketika manusia golongan ahli surga masuk surga, golongan ahli neraka masuk neraka, itu finishnya nih, finish yaumul kiamat. Berapa tahun jaraknya antara min yaumil awali yaumil akhir sampai akhirnya? Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Nah, dan tahunnya beda dengan tahunnya di dunia kan. Satu hari di sana mungkin 500 kalau tidak salah, 500 tahun di dunia. Jadi tenggeriko 1 tahun rasane ini ya suwe kan. Ada yang mengatakan 50 tahun lamanya nih. Cuma terus bayangannya kita, loh berarti kabeh merasakan seperti itu. Nah, ternyata tengah ini diperinci, mboten diperinci. Ada yang mengatakan kaifa bikum idza jama'akumullah kama tajma'un nabl fil kinanah khamsina alfasanah la yanzuru ilaikum. 50 tahun, bayangkan 50.000 tahun ya. Khamsuna alaf 50.000 tahun. Itu kalau kita bayangkan kan 50, kita sudah atusan ini sak suwen-suwene. Nah, apalagi dibandingkan, dihitungkan bahwa harinya yaumul akhir, ya harinya yaumul kiamat utawa harinya teng akhirat teng neraka niku, niku satu harinya 500 tahun napa 50 dunia. Dan itu sangat niku sangat masuk akal kalau memang gak ada ilmu. Tapi aja kados ngoten, dikatakan katanya alam jin sama alam alam manusia sama-sama di dunia itu beda. Ada yang pernah mengalami seperti itu. Yang pernah mengalami itu orang yang pernah masuk alam jin. Ada salah satu cerita yang mengatakan ono wong adus-adusan yang banyu. Biasanya kan jin itu singen sama singen itu setatnya biasanya tengah adus-adusan banyu gede. Kalau nggak ada rencang, kalau nggak ada paman, ya nanti temu teng alam jin nih. Kalau paman kulo niki sembar terkenal niku apa nih pun melaku, waduh katanya. Ngeriki golek-golek ini kok ternyata buru wirang menit mawon. Jari ngeri pun paman kulo jak liwati gunung. Kang ngejak niku tonggone kan ngoten. Tapi jin ternyata. Jadi tonggo jine berupa tonggone paman kula niki dijak mantun adus-adusan teng banyu gedhe kidule loro kate kidule griya nih. Ada yang lagi masuk alam jin ya adus-adusan bisa. Kan tapi kene alhamdulillah sing ono wong adus-adusan pulang nyari bajunya mantun ngoten dilebetaken teng alam jin kenalan. Bukan kenalan, orang yang pernah dia kenal masuk tengah alam jin sampai rabi, sampai 2 anak, sampai putu. Untungnya terus serta sampai 2 anak putu ya hidup layaknya manusia biasa. Terus kangen kepingin wangsul, kangen tentang keluarga ini, kangen tentang alam dunia. Dan dia tidak merasa kok niku teng alam jin, karena memang alam jin itu bisa berubah-berubah. Diterangkan alam jin waktu ini mungkin sepakat mungkin dirubah kabeh, karena memang alam jin itu bisa berubah layaknya seperti alam seperti malaikat ya. Diterangkan kalau malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dari cahaya dan bisa berubah-berubah bentuknya, tapi tidak ada kecuali perubahannya kepada perubahan yang baik. Kata wala jin, jin itu sami kali iblis kali napa niki kali setan ya. Cuma kang enten Islam kali boten niku jin. Kalau kang boten enten kecuali kafir itu iblis dan setan. Itu diterangkan alam yang
makhluknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari api bisa berubah-berubah, baik berubahnya itu menjadi perubahan jelek, nyamar genderuwo, mak lampir dan sebagainya, atau dengan model gaya bagus kan ngoten. Niku saged. Misalkan jin Islam apik ya sarungan kok ketemu padha berarti nyamar ustad nggih saged kan ngoten. Dan masuk ketika itu alamnya seperti alam manusia. Sampai ini ternyata setelah kepengen wangsul, kepengen balik diterakan kali kang kenalan ini kok tahu dulur ini kok. Medal. Buru medal kang madosi buru bagi saja. Ketemu lah riko ki nyanti golek mau muter-muter sing ngono ya. Ternyata anggole kita sih sajam kang napa? Kang mlebu jalan cin wis dianak wis apa kan kata. Ya niku sehari kali 500 dina niku 500 tahun niku mungkin seperti niku. Nah, tapi kula percaya kadung ndika mboten percaya monggo terserah dicoba kan. Diterangkan terus kita bayangan ke 50.000 tahun yang kelendai, tapi ternyata di sini terangkan wa yatafawatu dzalikal waktu bi tafawutin nas wa a'malihim fi yaumil qiyamah. 500 tahun, 500 5.000 tahun itu standar hitungannya, tapi beda-beda, cara mengalaminya berbeda-beda sesuai dengan amalnya dia teng yaumil qiyamah. Bagaimana amal yang wakeh teng kantung dunia wakeh terus jadi ini teng akhirat akeh teng yaumil qiyamah enten akeh juga enten kang amal iku teng dunia koyo akeh tapi teng yaumil qiyamah ternyata segede. Makanya di sini terangkan amalnya dia fi yaumil qiyamah bukan teng alam dunia. Faminhum man lam yash'ur bihi ay bitulihi. Ada sebagian tiang tidak terasa lamanya tersebut. Mboten krasa kok moro sedilut kan ngoten. Wa yakunu alaihi ka waqtin baina sholataini wa minhum aqal. Nah, makanya saking ndak krasane koyok wong salat 2 rakaat. Allahu Akbar sampai Allahu Akbar. Assalamualaikum mantun kan ngoten. Allahumma ja'alna minhum. Bahkan ada wa minhum aqal. Ada yang sampai lebih kurang dari 2 rakaat. Wa minhum aksar, ada yang lebih banyak. Wa minhum man yamurru alaihi bitulihi wa yash'uru bidzalik. Dan sebagian dari mereka orang-orang manusia ada yang lama dan terasa bahkan terasa lama dari yang aslinya kan ngoten. Ya kaya wong nunggu nih kok sak jam tapi kadung nunggu kaya setahun. Ngoten kerasa kan ngoten. Walhasil annahu tawilun alal kafirin wal munafiqin. Kesimpulannya wonten yaumul qiyamah sampai terakhir ahlil jannah ilal jannah wa ahlin nar ilal nar 50.000 tahun itu tawilun alal kafirin wal munafiqin, yaitu panjang masanya bagi orang yang kafir dan orang munafik. Orang munafik niki munafik lek mboten salah munafik napa? Munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ya munafik zamane Kanjeng Nabi utawa saniki niki orientalis niki. Orang yang pura-pura Islam, hafal Al-Qur'an, ngaji kitab, tafsir dan sebagainya, tapi dia ternyata mboten Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu tiang munafik. Saniki apa mustasyrikin atau orientalis. Dan iki teng mriki mboten enten. Orientalis itu biasanya tempat-tempat orang yang agamanya kuat. Koyok singen teng mriki niki zaman londo kathah ulama kathah wong Islam mboten KTP kan mboten. Datangkan dari Belanda dan dari mana-mana niku napa orientalis niku. Dan sebagian di tempat kita di tempat pondok kita dulu ngoten. Banyak termasuk yang ngarang sinten niku yang pernah kita ceritakan, yang ngarang Hadroh Basaudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu punya santri dari orientalis pura-pura Islam, ranking siji terus
sampai Sayyidina Abdullah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan kepingin ngerabekakan serta apa dirabekakan adalah setunggalipun waliun min auliyah minal mukasyif, orang yang ngerti zahirnya apa batinnya hatinya. Ojo dirabekakan biniku. Besok kamu akan mengetahui. Tapi ternyata setelah pulang ke Eropa sana ke tempatnya, ternyata memang dia dedengkotnya orang kafir yang menghancurkan Islam dari dalam. Saniki kok teng Indonesia mboten enten. Mboten kathik ngoten-ngotenan. Dengan cara mungkin ekonomi dan lainnya perai kabeh. Mboten kathik butuh orientalis yang pura-pura masuk Islam. Ya misalnya kan mboten enten ceritane orientalis masuk Islam niku. Wa wasatun 'alal fasiqin, dan tengah-tengah panjangnya suwene tengah-tengah boten kari suwe nemen niku adalah orang-orang fasik atau orang munafik fi'li. Wa khafifun 'alat ta'iin, dan merasa ringan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tengah ini juga diterangkan juga tentang masalah apa saja yang terjadi pada yaumul kiamat. Pada yaumul kiamat macam-macam. Enten yang disebutaken wau inggih menika yaumul hisab, yaumul siratal mustaqim, yaumul mizan, terus apa malih niku wau. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim niki diterangaken yaitu jembatan yang panjangnya perjalanan 3.000 tahun. Jadi yang 50.000 tahun itu kang paling suwe juga diantaranya adalah di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim niku yaitu jembatan yang bawahnya itu adalah neraka jahanam, dan semua niku semua akan melewatinya. Semua akan melewatinya. Yang panjangnya 3.000 tahun ya, buatan sak meter 2 meter ya. Jadi perjalanan 3.000 tahun, ke atasnya 1.000 tahun, lurus 1.000 tahun, ke bawah 1.000 tahun. Niku napa? Siratal mustaqim. Adzaku minasy'arah wa haddu minassaif. Inggih menika lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Wan nas mukhtalifuna fil murur, sami kalih orang-orang yang melewati perjalanan yaumul kiamat. Beda-beda. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada yang orang yang lewat Siratal Mustaqim yang 3.000 itu kalamhil basar, kayak ketipe napa? Ketipe motor. Dia melek-maling mboten enten, gatuk mboten ngoten. Mboten gatuk, cicir nang neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Wa minhum kal barqil khatib, yaitu termasuk salah satunya adalah seperti kilat yang menyambar. Wa minhum karrihil asib, seperti angin. Dan sebagian ada yang seperti burung, ada yang sebagian jalan, ada yang sebagian lari, macam-macam, ada yang sebagian merangkak. Naudzubillah min dzalik. Terus soal napa niku, soalil kubur ya. Pertanyaan termasuk yang harus kita yakini adalah minat soal malaka ini, yaitu pertanyaannya malaikat mungkar nakir yang pernah kita ceritakan juga, yang sudah kita terangkan, yaitu ada orang-orang yang tidak ditanya teng malaikat, ditanya teng kuburan teng malaikat mungkar nakir. Siapa yang tidak ditanya? Inggih menika al-anbiya. Man warada adamu su'alihim. Diterangkan dalam hadis, ada orang-orang yang golongan-golongan yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Pertama adalah al-anbiya, para nabi. Yang kedua adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kang teng Palestina, kang perang langsung niku mah pejahe teng ngriku niku tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Wasiddiqin wal murabitin wal mabtun. Mabtun niki wong kang pecah dalam keadaan mules nggih.
mules kebut, yang penting mules terus pecah. Ini kan termasuk syahid ya. Terdapat bab syahid. Wa mulazimu qiraati suratil mulk kullalailatin, dan orang yang istiqomah membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk setiap malam. Setiap malam bebas. Ada yang mengatakan, Teng Habib Hana Hasan itu mengatakan sebelum tidur, ada yang maghrib, terserah bebas. Yang penting setiap malam baca surat Tabarok, niku manfaatnya adalah tidak ditanya mungkar nakir. Awis sajadah atau surat as-sajadah. Waman qara'a fi maradi mautihi qul huwallahu ahad. Dan orang-orang yang meninggal yang ketika sakit memperbanyak baca qul huwallahu ahad. Kemarin sudah disampaikan ini, kadung enten tiang kang sakit ken maos kathah-kathah maca qul huwallahu ahad napa malih maradul maut. Yaitu sakit yang biasanya sakit ini terus meninggal katanya. Tapi jangan yang yang ngomongi jangan orang yang musuhnya atau orang yang ahli waris cocok. Anak ibu mak mau cokul mak kadung meninggal kok anu. Sira pengen berarti sunan buatan menjadi fitnah nanti. Jadi kang ngomongi sinten nggih ustaz atau orang-orang yang mahbub indahu, orang-orang yang memang dicintai, yang omongannya didengarkan. Ojo orang yang tidak disenangi tambah boten karu-karuan. Wal mat'un, orang yang meninggal kena taun, yaitu ya kayak corona ini kan mengatakan sudah taun niku kan kata. Orang-orang yang corona dan meninggalnya dalam keadaan sabar, ridho, insyaallah tidak ditanya malaikat mungkar nakir. Mat'un yaitu penyakit taun. Penyakit taun sekian niku injing sakit sore berangkat kan ngoten. Sore sakit injing berangkat ngoten. Wa man mata yaumul jum'ah, dan orang yang meninggal meninggal hari Jumat nggih. Hari Jumat niki boten enten keterangan apakah ketika dalam keadaan maksiat atau mboten, wallahu alam. Yang penting orang yang meninggal yang pasti harus membawa iman Islam, iman dalam iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, pokoknya Islam. Itu meninggal malam Jumat ataupun hari Jumat. Lah malam Jumat niki kadung Komariah Hijriyah niku setatnya maghrib. Allahu Akbar, Allahu maghrib kok terus meninggal malam Jumat kan. Kadung Allahu Akbar malam kok wis masuk Sabtu malam Sabtu mboten. Jadi malam Jumat ataupun yaumul Jumat au lailatiha. Pokok bawa iman tadi ngeri mboten keterangan dia niku meninggalnya pas nyolong apa pas wallahu alam naudzubillah. Tapi kalau dari keterangan-keterangan sebelumnya, orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar selain musyrik, selain murtad, itu tetap dinamakan mukmin muslim, dikubur di kuburan Islam. Kalau wong nyolong misalkan cecer terus pecah, iki kelenti iki nyolong tetap muslim, tetap suul khotimah nggih, tapi suul khotimah tidak selama-lama di dunia. Niki urusan kita seperti itu. Adapun dia ketika menek iku lho iki halal masa haram niku murtad. Iku urusane bainahu wa baina Allah, karena memang boten semerep, tapi secara zahir kok ana wong ngombe, ana wong zina naudzubillah min dzalik terus meninggal, itu tetap meninggalnya dalam keadaan Islam tapi suul khotimah yang selama-lamanya yang tidak selama-lamanya teng neraka. Lah tugas kita buatan ngomongaken ketika nemu ana wong kang ana wong ngombe, tugas berat kita itu jaga wong niku. Kita tidak boleh mengucapkan ana wong arane Pak Iko niku dosa gede kalau kali panjenengan. Karena napa? Karena dosa yang dia lakukan kan besar kan. Nah, berarti kita yang tahu niku juga napa niku bebannya atau bebannya besar. Karena ketika kita mengungkapkan dosa besar milu gede bisa akhirnya kan. Karena apa? Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
udkur, menyebut mahasina mautakum, kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu semua, tidak kejelekannya. Kadung kejelekannya ya buatan asal disebut buatan ngoten. Nah kan ya syukur kula kali panjenengan mboten mireng wong meninggal dalam keadaan elek niku, soalnya jogone keneman. Makanya kan wong kang tukang napa ngedusi mayit. Wong kan kadang-kadang nemu barang aneh kan. Moro-moro biajin, moro-moro ngeten. Niku paling besar tanggung jawabnya untuk menjaga rahasia mayit niku kan ngoten. Kan udah kadang-kadang apa mambu, kadang-kadang wangi, kadang-kadang biajin, macam-macam kan ngoten. A'udzubillah min dzalik. Terus apa malih niki? Wa yaumul jumu'ah waqad marra dzakara ba'dhum bal iktadha kalam ba'di ahli ilmi anna syuhada'il akhirah la yas'alun. Nah ini katakan juga ulama mengatakan bahwa orang yang mati syahid akhirat itu tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Sinten syahidul akhirah? Syahidul akhirah adalah orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Niku syahidul akhirah. Ana wong ape hadir sholawatan, hadir pengajian khawas misalkan, kok enteng-enteng dalan terus moro-moro pecah. Niku syahidul akhirah. Enten tiyang bedamel, terus pas bedamel niku di luar kota atau di luar kampungnya dia meninggal, masuk syahidul akhirah. Kalau memang cari nafkah kerjanya itu untuk nafkahi istri, niku ketika meninggal di teng pedamelan niku termasuk syahidul akhirah, termasuk tiang kang kerem, tiang kang tenggelam teng Bali misalkan, ajeng nopo niku termasuk syahidul akhirat, mati syahid. Termasuk diuruki napa niki, dirubui ubah utawa diuruki lemah napa niku, longsor niku termasuk napa niki syahidul akhirah. Kobongan niku termasuk syahidul akhirah. Apa malih loro weteng niku mau termasuk khair. Tanya keluar kampungnya dalam keadaan dia mencari nafkah keluarga, itu termasuk ada meninggal, masuk syahidul akhirah. Gitu. Tanggal nama cerita ini kan. Oh, betul seberapa ada meninggal. Dirampok ya. Wallahu alam. Aduh dipikir terus dibata ini. Tapi kalau dia mempertahankan hartanya, itu syahidul akhir. Syahid termasuk mempertahankan walaupun hartanya cuma 500 rupiah kan, 500 rupiah itu tetap napa niku syahid gitu. Karena mempertahankan hartanya, mempertahankan apa keluarganya, mempertahankan apa yang dimilikinya, sepeda motor dan lain sebagainya. Andaikan meninggal, dia termasuk syahidul akhirah. Dan seandainya dia itu melawan terus dia menang, maka tidak boleh dan tidak nanti dihukum, tidak dikisos. Karena apa? Karena dia mempertahankan harga dirinya, keluarganya, hartanya. Harta niku kan koyo kedunya, tapi mboten niku. Misalkan duwe sepeda pancal rego 20.000, apa dirampok tukaran sampai menang misalkan, rampoknya mati, niku tetap tidak boleh dikisos, tidak boleh dihukum. Karena apa? Karena itu mempertahankan hak miliknya dan mempertahankan harga dirinya dan lain-lain sebagainya. Dikatakan itu semua niku mboten ditakoni teng kuburan, tidak ditanya malaikat mungkar nakir. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi berkah, mugi-mugi sakit kelambai yang disampaikan kula kalih panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.